Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang apa itu BOP, apa saja yang tergolong ke dalam BOP. Sekarang saatnya kita belajar tentang bagaimana menentukan tarif BOP. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk perusahaan yang bekerja atau yang mengerjakan produksinya berdasarkan pesanan, maka ketika dia menerima pesanan, dia akan melakukan perkiraan bahan baku. Nah, contohnya misalnya konveksi dapat pesanan. Ini konveksi dapat pesanan 10.000 kaos atau 1.000 deh, nggak usah banyak-banyak ya. 1.000 kaos atau 1.000 masker gitu. Dia akan memperkirakan berapa ya kebutuhan yang akan kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1.000 masker. Dia juga bisa memperkirakan berapa biaya tenaga kerjanya. Kalau satu orang dalam 1 jam bisa membuat sekian masker, maka berapa jam yang diperlukan. Lalu nanti kaitannya dengan upahnya berapa. Nah, yang nggak bisa dilakukan adalah si konveksi ini ketika menerima pesanan masker, dia nggak tahu berapa listrik yang akan diperlukan, berapa benang yang akan diperlukan, gitu. Apakah nanti di tengah mengerjakan itu akan ada alat yang diservis atau tidak, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah karena tidak bisa memperkirakan BOP, gitu. Nah, sama dengan perusahaan yang lain pada umumnya, di awal tahun mereka kan akan membuat perkiraan nih. Pada tahun ini kira-kira berapa yang akan diproduksi, gitu kan ya. Jadi, setelah menetapkan berapa unit yang akan diproduksi, kemudian mereka akan memperkirakan berapa biaya bahan bakunya, gitu kan. Oh, saya mau memproduksi 1.000 unit, berarti berapa bahan baku yang kemungkinan saya butuhkan untuk memproduksi 1.000 unit, termasuk berapa tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Maaf, biaya untuk tenaga kerja langsungnya, upahnya perkiraan berapa. Yang nggak bisa diprediksi atau yang mungkin bisa diprediksi tapi agak sulit, yaitu BOP. Nah, dari 2 kasus tersebut kita bisa mengetahui bahwa perlu yang namanya menetapkan tarif BOP. Ya, tarif BOP itu digunakan pertama untuk perusahaan berdasarkan pesanan yang dia membutuhkan perkiraan harga yang harus disampaikan segera kepada konsumen. Yang kedua, tarif BOP diperlukan ketika membuat anggaran. Oke, nah bagaimana caranya menentukan tarif BOP? Ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita susun anggaran BOP-nya, kemudian yang kedua memilih dasar pembebanannya, kemudian yang ketiga menghitung tarifnya. Oke, dimulai dari menyusun anggaran BOP. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dasar pertimbangan apa yang akan kita gunakan untuk menyusun anggaran BOP. Kita perlu tahu tentang kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Jadi, 3 pertimbangan kapasitas yang akan kita gunakan. Artinya kita mau menyusun anggaran berdasarkan apa nih? Berdasarkan kapasitas praktis, kapasitas normal, atau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Apa itu kapasitas praktis? Kapasitas praktis adalah kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu, dikurangi kelonggaran-kelonggaran yang merupakan eksternal, gitu. Jadi ketika menyusun anggaran BOP, kita memperhatikan atau memperhitungkan mesin misalnya ya. Mesin itu bisa bekerja maksimal dengan kecepatan penuh, itu bisa sampai memproduksi berapa unit. Seperti itu, bisa sampai memproduksi berapa unit. Tentu saja nanti dikurangi dengan hari libur, dikurangi dengan kemungkinan dia rusak. Misalnya begini,
Mesin ini diperkirakan dalam 1 hari itu bisa memproduksi 1000 unit. Berarti kalau seminggu itu kan 7 hari. Tapi kita anggap hari Minggunya hari libur, berarti Senin sampai Sabtu 6. Itu berarti kan 1000 kali 6, 6000. Kalau 1 bulan tinggal dikalikan 4, 6000 kali 4, 24.000. Nah, tapi kita perhitungkan juga apakah dalam 1 bulan itu full mesinnya akan bekerja maksimal atau kemungkinan nanti bisa saja jaga-jaga ada kerusakan. Karena itu kalau kita menggunakan kapasitas praktis, maka anggaran BOP kita susun targetnya bukan 24.000, kita dikurangi hari libur, misalnya hari libur nasional di luar hari Minggu ya, juga jaga-jaga kalau mesinnya mengalami kerusakan. Jadi kita longgarkan itu kalau kita menggunakan kapasitas praktis. Nah, kalau kita menggunakan kapasitas normal, berarti kita memperhitungkan kemampuan produksi dan penjualan optimal dikurangi kecenderungan jangka panjang. Jadi kita melihat nih ekonomi ke depan bakal seperti apa, gitu. Jadi misalnya, biasanya karena ini ekonomi sedang meningkat, gitu ya. Misalnya bisnis sekarang yang sedang booming, misalnya. Sebelum kita bicara sebelum COVID ya, bisnis yang sedang booming adalah bisnis pariwisata dan perhotelan. Kalau gitu berarti yang dibutuhkan adalah souvenir. Maka jangka panjang ini souvenir ini akan menjadi produk yang paling diminati oleh wisatawan, karena itu tingkatkan nanti produksinya. Kalau dalam kondisi normal saya bilang ya, tapi karena kemudian ada COVID, sehingga pariwisata banyak yang ditutup, sehingga orang yang akan beli souvenir jadi nggak ada gitu. Artinya kalau kapasitas normal ini sebenarnya dia memperhatikan internnya, tapi dia juga harus memperhatikan apa yang terjadi jangka panjangnya. Jadi kalau yang praktis tadi internal aja, kalau normal dia juga memperhatikan jangka panjangnya. Nah, sedangkan kalau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, ini memang harapan, ini target. Targetnya adalah dalam 1 bulan harus mampu memproduksi 10.000 unit. Tapi tenaga kerja kita nggak bisa nih. Kalau gitu kita harus nambah tenaga kerja lagi. Gitu. Jadi, itu kalau kita menyusun BOP menggunakan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Apakah kemudian yang kapasitas sesungguhnya yang diharapkan ini menjadi salah? Nggak juga. Karena memang kemampuan mesin itu kan sudah didesain secara maksimal gitu. Hanya saja kalau yang kapasitas praktis dan normal mempertimbangkan banyak hal manusiawi yang mungkin terjadi gitu. Sedangkan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan itu dia berusaha meminimalisir semua itu gitu. Nah, sebagai contoh misalnya baju dari sebuah usaha konveksi, kalau dia hanya mempertimbangkan kapasitas praktis, dia hanya mempertimbangkan kemampuan pekerja, kemudian mesin yang digunakan, seperti itu. Nah, kalau dia menggunakan kapasitas normal, dia akan mempertimbangkan juga nih hari raya lebarannya. Kan biasanya kalau lebaran permintaan baju meningkat gitu ya. Kalau kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, memang yang dipikirkan adalah harapan, pokoknya bayangan saya ini harus terjual sekian. Gitu, itu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, permasalahannya atas dasar apa kita akan menyusun anggaran BOP? Nah, ini sebenarnya dikembalikan pada perusahaan masing-masing. Akan lebih yakin atau lebih relevan dengan kapasitas yang mana. Gitu. Oke, nah setelah tadi menyusun anggarannya, berikutnya adalah memilih dasar pembebanan. Nah, apa yang menjadi dasar pertimbangan? Ada 2. Yang pertama, jenis BOP yang dominan. Yang kedua, sifat BOP. Misalnya, kayu ya untuk membuat meja. Kan kayu dominan nih untuk industri meja, untuk membuat produk berupa meja ya. 1 set meja seperti itu. Beda dengan masker. Kalau masker mungkin bahan bakunya nggak seberapa, tapi butuh tenaga kerja yang banyak supaya cepat gitu. Nah, dasar pembebanan BOP berdasarkan satuan produk ini adalah dasar pembebanan yang paling gampang. Ya,
Caranya adalah untuk menentukan tarif BOP, berapa taksiran BOP secara keseluruhan dibagi dengan taksiran jumlah produk. Ini sebagai contoh ya. Ini ada sebuah prediksi kelayakan dari tabel biaya investasi. Dia penyusutan per bulan. Perhatikan pada kolom yang sebelah kanan, paling bawah ya. Itu penyusutan per bulan, totalnya adalah 40.208,33. Targetnya per bulan itu dia akan memproduksi 1000 unit. Jadi untuk menghitung penyusutan, ini bicara penyusutan dulu ya. Penyusutannya adalah 40.208 dibagi 1000 unit. Hasilnya Rp40,21. Kalau tidak ada biaya yang lain selain penyusutan yang masuk dalam biaya produksi, maka kita bisa katakan tarif BOP per unit 40,21 gitu. Nah, pembebanan kedua berdasarkan biaya bahan baku. Ini juga mudah ya. Tarif sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikalikan 100%. Ini juga mudah. Ini kalau produk kita mayoritas biayanya dari biaya produksi itu yang paling banyak adalah biaya bahan baku. Sebagai contoh ini contoh pembuatan mie hijau daun singkong. Nah, ini contoh produknya mie hijau daun singkong ya. Bahannya ada tepung terigu, daun singkong, telur, garam, air, plastik kemasan, logo, listrik, pulsa. Nah, kita pilih nih mana yang termasuk biaya bahan baku. Biaya bahan baku masih ingat tadi ya, dia mendominasi produk, yaitu tepung terigu, daun singkong, telur. Nah, mana yang termasuk BOP? Yang termasuk BOP adalah garam, air, plastik kemasan, logo, listrik, pulsa. Ya, jadi ada yang dia ada tapi nilainya sangat kecil. Ada juga yang ada tapi tidak terlihat ya, seperti listrik, kemudian pulsa misalnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan tarif BOP-nya? Di sini total BOP, taksiran BOP-nya adalah 147.000. Anda bisa melihat di tabel BOP kanan paling bawah 147.000. Kemudian bahan baku 495.000. Sehingga tarifnya adalah 147.000 dibagi 495.000. Oke, hasilnya adalah 29%. Jadi artinya kalau misalnya ditanya berapa tarif BOP-nya, tarif BOP-nya 29% dari bahan baku. Misalnya ada pesanan masker tadi ya. Masker untuk 1000 unit, bahan bakunya habisnya 100.000. Biaya tenaga kerja langsung habisnya 100.000, maka berapa BOP-nya? BOP-nya adalah 29% kali 100.000. Berapa? 29.000 gitu ya. Sehingga total biaya produksi perkiraan adalah 100.000 tambah 100.000 tambah 29.000. Totalnya 329.000. Nah, oke, pembebanan ketiga, kalau yang tadi pertama kan berdasarkan satuan produk yang dihasilkan, kedua adalah biaya bahan baku, yang ketiga adalah berdasarkan biaya tenaga kerja. Caranya, persentase BOP dari BTKL adalah taksiran BOP dibagi taksiran BTKL yang digunakan kali 100%. Total BOP berapa dibagi BTKL dikali 100%. Ingat ya, ini anggaran, taksiran. Misalnya anggaran upah BTKL 90 juta, anggaran BOP 25 juta, sehingga tarif BOP-nya adalah 25 juta dibagi 90 juta. Berapa? 27%. Oke. Nah, yang keempat adalah dasar pembebanan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung, jam tenaga kerja langsung gitu ya, jam tenaga kerja langsung. Ini jam tenaga kerja langsung, kemudian yang ini adalah tarif BOP berdasarkan jam mesin ya. Taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam mesin. Apa bedanya jam tenaga kerja langsung dengan jam mesin?
Nah, kalau jam tenaga kerja langsung, ini adalah jam kerja dari tenaga kerja langsung itu sendiri. Gitu. Biasanya untuk industri yang butuh banyak tenaga kerja langsung. Karena berbeda antara mesin dengan jam tenaga kerja langsung. Mungkin tenaga kerja langsungnya bekerja hanya 5 jam, tapi bisa jadi mesin sebenarnya lebih dari itu bisa bekerjanya gitu ya. Atau misalnya dengan pola bergantian. Nah, untuk industri yang butuh banyak tenaga kerja langsung, dia bisa melakukan pembebanan BOP berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Kalau jam mesin, nah ini bergantung pada berapa lama mesin akan bekerja. Biasanya ini industri dengan minim tenaga kerja dan banyak menggunakan mesin. Ya, kalau masih bingung, sama kayak misalnya ketika Anda kuliah pakai Zoom lah ya. Kuliahnya berapa lama, kemudian online-nya berapa lama, itu kan berbeda gitu ya. Artinya mungkin bisa jadi online full-nya itu 2 jam, tapi Anda fokus di kuliah itu bisa jadi hanya sekitar 45 menit misalnya. Itu contohnya ya. Jangan tersinggung kalau benar. Oke. Ya. Oke. Itu teman-teman materi tentang bagaimana menentukan tarif BOP. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.